Ya, kita lanjutkan. Adabu qada'il hajat fil makanil mu'addi li qada'il hajat. Adab buang air atau qada' hajat di tempat yang memang disediakan untuk qada' hajat. Artinya di WC, kan memang itu tempat yang disediakan untuk qada' hajat. Nah, bagaimana adab-adab kita? Nah, pertama, lubusun na'lain, pakai sendal. Itu bagus, dianjurkan kita pakai sendal. Bahkan sekarang di masjid-masjid sudah disediakan kan sendal-sendal untuk masuk ke WC-nya, tempat duduknya. Nah, itu memang seperti itu anjurannya. Kalau di rumah ya sediakan sendal kalau bisa. Yang kedua, satrul ra'si, menutup kepala. Ketika masuk ditutup kepalanya pakai kain. Nah, itu. Yang ketiga, adzikru inda dukhul, berdoa ketika masuk. Apa doanya? Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith wa minar rijsi wan najis. Nah, itu doanya, berdoa. Semuanya diatur. Dengan nama Allah, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan perempuan. Yang keempat, takdimu yasarihi inda dukhul, mendahulukan kaki kiri kalau masuk. Yang kelima, takdimu yaminihi indal khuruj, kalau keluar dahulukan yang kanan. Nanti kalau masuk masjid, kaki kanan dulu, pas keluar masjid kaki kiri. Kalau masuk WC kaki kiri dulu, keluarnya kaki kanan. Begitu. Semuanya diatur. Yang keenam, ada muhamli dzikrillah au kulli mu'azzamin kasmi nabiyyin wa mithluhu al-kutubul ilmiyah wa asma'ul ulama fa in saha wa adkhalaha wa amkanahu ay yakhruja kharaja. Wa amma idza lam yastati' dhamma ala dzalika syai' bi yadihi aw satarahu bi syai'in ka idkhalihi fil jaib. Kemudian yang keenam juga adabnya jangan membawa nama-nama yang diagungkan seperti nama Allah, nama Nabi atau kitab-kitab buku-buku pelajaran yang dia pelajari, apalagi pelajaran agama. Nah, itu jangan dibawa masuk ke WC. Atau juga jangan sampai berzikir di situ, jangan sampai bersalawat di dalam WC, menyebut lafaz kalimat yang mengandung Allah, Rasulullah. Nah, itu tidak usah yang seperti itu. Tidak boleh. Berzikir boleh, salawat boleh, tapi ada tempatnya juga. Kalau di dalam WC ya tidak boleh. Jangan juga nama-nama ulama, gitu. Nah, kata beliau begini kemudian. Fa in saha, gimana kalau lupa? Waduh, lupa dia ini. Gimana kalau lupa? Waduh, udah di dalam ini. Waduh, wah, astaga, ada ada hizib misalnya, atau ada buku-buku agama misalnya, yang di situ ada nama Allah dan Rasulullah misalnya, atau yang lainnya. Pokoknya sudah di dalam dia. Gimana ini kalau lupa? Kalau lupa, kalau dia bisa keluar. Kalau dia memungkinkan untuk keluar, langsung keluar. Aduh, ya keluar. Tapi kalau misalnya tidak bisa keluar, artinya, aduh, nggak mungkin dia bisa keluar. Sudah keadaannya sudah begitu. Waduh, terlanjur ini, aduh. Gimana kalau kayak begitu? Usahakan dalam hatinya ada perasaan menjaga, artinya langsung digenggam yang dibawa tadi itu, nama Allah itu atau apapun itu yang mulia itu, langsung ada perasaan kayak bersalah. Aduh, langsung ditutup pakai apapun, pakai tangannya kah atau dimasukkan ke dalam kantongnya, fil jaib. Begitu. Kalau dia tidak memungkinkan, sudah terlanjur misalnya sudah terlanjur dibuka semuanya, maka seperti itu. Kemudian yang ketujuh, adabnya al-julus, duduk, jangan berdiri, apalagi perempuan. Duduk. Kemudian yang kedelapan, alla yatakallama, jangan ngomong. Jangan juga nyanyi-nyanyi. Yang kesembilan, alla yanzura ila sama au ila farjihi au ila ma yakhruju minhu walakin yanzuru amamahu. Jangan dia melihat ke atas langit, atau jangan dia melihat kemaluannya, atau jangan dia melihat sesuatu yang keluar atau kotorannya dari kemaluannya itu. Akan tetapi dia lihat ke depan saja. Itu adabnya. Yang ke-10, al-i'timadu ala rijlihil yusra wa takunu al-yumna mansubatan. Yang ke-10 juga adabnya adalah bertumpu dengan kaki yang sebelah kiri. Tumit kaki sebelah kiri, kemudian yang kanannya itu tegak. Tapi nggak bisa saya gambarkan di sini. Nantilah dilihat. Pokoknya kaki kirinya itu tempatnya bertumpu, di tumitnya itu, nanti kaki kanannya itu tegak. Kemudian
Kalau dia kencing itu nanti kalau habis sudah selesai keluar, itu bagusnya itu dia majukan sedikit, tempelkan badannya, ditempelkan, dimajukan. Nah, tidak bisa saya gambarkan di sini ya. Nantilah lihat. Nah, prakteknya nanti lihat begitu. Kemudian yang ke-11. Allah yabsuqa, jangan meludah. Nah, karena bisa membuat was-was nanti. Yang ke-12. Allah ya abasa biyadihi, jangan dia main-mainkan dengan tangannya. Yang ke-13. Allah yarfa'a thawbahu hatta yadnuwa minal ardi syai'an fa syai'an. Jangan langsung angkat pakaiannya, tapi pelan-pelan. Begitu dia turun sambil diangkat sedikit-sedikit pakaiannya ke atas. Bukan langsung diangkat. Nah, itu adabnya. Yang ke-14. Ayyusbila thawbahu inda faragihi syai'an fa syai'an qabla intisabihi. Nah, yang ke-14 sama, kebalikan dari yang ke-13. Dia ulurkan pakaiannya kalau sudah selesai, sedikit demi sedikit, sebelum dia berdiri tegak. Nah, itu. Yang ke-15. Ayyastabri'a, ay yata'akkada min khuruji baqiyatil bawlil mawjud fi qasbati dzakar walahu iddatu kayfiyat minha ayyastabri'a. Kemudian yang ke-15 sunnah dia istibra. Istibra artinya apa ya? Memastikan sisa-sisa yang keluar itu, kotoran yang keluar, kencing, itu dipastikan semuanya habis keluar di areanya itu, di batangnya itu. Nah, itulah. Dan ada beberapa cara istibra. Yang pertama, betanahnu. Nah, ini. Tanahnu artinya berdehem. Gitulah. Yang kedua, bi'imrari isbi'il yadil yusra as-sababah tahtal qadib. Yang kedua, cara istibra itu dengan diurut lah, begitu bahasanya, di bawah, bagian bawahnya itu digosok atau dijalankan jari tangannya yang sebelah kiri, yang jari telunjuknya di bawah kemaluannya itu. Nah, itulah cara istibra. Itu adabnya. Kemudian yang ketiga, caranya beristibra bin natri talatan bi ayuharrika dzakarahu. Yang ketiga cara beristibra atau memastikan semuanya supaya keluar semua, yaitu digoyangkan 3 kali zakarnya, kemaluannya. Nah, begitu ya. Kemudian yang ke-16. 16 dari adab beristinja, buang qada hajat gitu. Ayatiya bidu'ail khuruj, dia berdoa ketika keluar. Wa huwa ghufranak salasan. Ghufranak, ghufranak, ghufranak. Alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatahu wa abqa fiyya quwwatahu wa adhaba anni adahu. Nah, itu doanya. Ghufranak, dia baca ghufranak, minta ampun ya Allah kepadamu, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku penyakit dan menyehatkanku. Kemudian segala puji bagi Allah yang telah memberikanku kelezatan pas dia keluar dan menetapkan kepadaku apa yang tersisa dan menghilangkan dariku penyakit. Nah, itulah kurang lebih. Itu diantara adab kita qada hajat di WC, di tempat yang memang disediakan untuk qada hajat. Nanti kita akan masuk di adab qada hajat kalau di misalnya di tempat yang bukan tempat qada hajat, misalnya kayak di padang pasir atau di tempat-tempat yang terbuka. Nah, itu gimana itu kita qada hajat adabnya. Nanti kita akan bahas di pembahasan selanjutnya. Sampai sini dulu.